Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para asatidz wal asatidzah, para habaib, para sepuh yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segenap panitia peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Lurah yang sedang menjabat ataupun para mantan-mantan lurah yang alhamdulillah malam hari ini berkenan hadir kumpul bersama dengan kita. Mudah-mudahan semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini bersama kita hadir, datang dan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan berkah, dalam rangka bermuajahah mendengarkan tausiah dan mau'idhah hasanah. Yang datang dan duduknya ikhlas, mudah-mudahan rizkinya bertambah, bisa beli mobil mewah, bangun rumah yang megah, punya anak soleh dan solihah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, istrinya tidak suka marah-marah, suami jadi betah di rumah, uang belanja satu hari 500.000, alhamdulillah, 5.000 inna ngaco subhanallah, 500.000 alhamdulillah. Giliran 5.000 ustadznya baru nyebut inna, kok nyambungnya innalillah, Bu. Bu, 500.000 alhamdulillah, 5.000 innallaha ma'as sabirin. Sabar, otaknya duit semua ini. Giliran 500.000 alhamdulillah, 5.000 innalillah. Sama-sama alhamdulillah. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat yang kita sampaikan, ajaran yang senantiasa kita jalankan dan istiqomahkan, kita termasuk ke dalam golongan umat Nabi Muhammad yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya pikir maulidnya sudah habis, Pak. Kemarin terakhir jadwal di kalender saya itu tanggal 30 maulid selesai. Ternyata dirapak nyusul tanggal 1. Lah kok di Lamaru latah ikut-ikutan nyusul tanggal 2. Wah, mau istirahat malah gak jadi istirahat maulid saya ini. Alhamdulillah. Ya memang demikianlah peringatan maulid Rasulullah. Karena yang dibicarakan manusia yang agung, yang dibicarakan manusia yang mulia, yang diutus oleh Allah ke alam dunia, berbeda dengan kebanyakan manusia yang ketika saat dilahirkannya gak sama dengan kebanyakan manusia dilahirkan. Nabi waktu dilahirkan itu, ya Allah, yang namanya ibu Rasulullah bernama Siti Aminah, gak pernah payah, gak pernah susah.
Gak kayak orang sekarang baru hamil bulan pertama, kedua, ketiga udah nyusahin, ngidam namanya. Ya Bu ya, Bu, Ibu kalau hamil susah nggak? Kalau hamil susah nggak? Bapak kalau hamil susah? Gak usah ngomong susah. Ngapain ikut-ikut susah? Wong taunya naruh saham doang kok. Habis itu ditinggal-tinggal. Giliran suami lagi istri berjuang antara hidup dengan mati, menyatu darah dengan nyawa, berusaha mengeluarkan anak yang dikandung. Suami depan rumah sakit, depan pintu, Pak, bos dus mudah mandir sambil ududan. Padahal istrinya berjuang sambil mati-mati. Ya Bu ya, ya Bu. Susah waktu ngandung Bu, susah. Bulan pertama, kedua, ketiga, secara teori medis, perempuan yang hamil di bulan pertama sampai ketiga mengalami perubahan psikologi, atau bahasa orang awam nyebutnya ngidam. Ngidam itu macam-macam, mulai dari ngidam yang biasa sampai ngidam yang luar biasa. Ada ngidam yang standar, bahkan ada ngidam yang kurang ajar. Ngidam yang biasa ya paling pengen makan mangga muda, Pak, itu ngidam biasa. Ada yang ngidam luar biasa, tengah malam bangunin suaminya, Pak bangun Pak. Kenapa Bu? Pengen durian Pak. Tengah malam pengen durian. Bu, ini jam 12 malam cari duriannya di mana? Saya nggak mau tahu, pokoknya Bapak harus cari durian sampai dapat. Kalau sampai nggak dapat jangan salahkan nanti anak lahir gedenya ngecesan, bukan salah ibu, salah bapak. Akhirnya si suami mau nggak mau berangkat tengah malam dari jalan lurus belok ke arah kiri terus sampai ke kota. Dia masuk jalan Dam masuk jalan MT Haryono. Di jalan MT Haryono setelah rumah sakit Siloam, sebelum masuk jalan BJBJ, di sebelahnya ada orang yang jual sop kaki kambing. Nah, itu sebelahnya lagi ada yang jual durian, Pak. Nah, saya kasih tahu di situ tempatnya. Terus kalau mau makan, telepon saya, Ustaz, saya lagi makan durian. Jangan sendirian makannya. Oh, itu tengah malam akhirnya dapat durian, cepet-cepet pulang ke rumah. Begitu sampai di rumah, Bu, ayo cepet bangun, durian sudah sampai. Kata istrinya, Pak, cepet belah duriannya Pak. Ibu sudah nggak tahan, dibelahlah durian, tercium aroma durian. Begitu tercium, si istri bilang, Alhamdulillah Pak, sudah kenyang. Ya Allah, sampai MT Haryono nyari durian, ternyata istri ngidam bukan mau makan durian, cuma mau nyium bau durian. Itu yang luar biasa Pak. Lah ada perempuan yang ngidam itu ya kurang ajar juga ada. Pokoknya bawaannya enak, pengen muntah. Ngelihat suami pulang, ngelihat mertua datang, ngelihat saudara ipar datang, ngelihat orang rambutnya botak, ngelihat orang rambutnya gondrong, ngelihat orang pakai baju putih, ngelihat orang pakai baju coklat. Jangan we aja saya baju coklat ini sembarangan. Tapi hal itu tidak ditemukan ketika ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama Aminah mengandung baginda Nabi hamlan thiqala. Mengandungnya itu penuh dengan keringanan. Perempuan kalau sudah makin besar perutnya, makin besar makin susah, makin payah. Kalau sudah makin payah tidur miring salah, telentang salah, tengkurap takut pecah. Perempuan tuh tidur miring kayak tikungan, tidur telentang kayak tanjakan, tidur tengkurap kayak timbangan. Ya Bu ya, tapi unik perempuan itu, Masya Allah. Dilahirkan Nabi kita ke alam dunia 2 bulan di dalam kandungan sang ayah sudah dipanggil oleh Allah.
Yang manusia agung lahir kok dibegitukan caranya oleh Allah agar apa? Agar tidak menarik banyak perhatian orang. Sebab biar bagaimanapun ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia, beberapa golongan dari manusia ada yang senang atas kelahiran baginda Nabi, tapi tidak sedikit yang benci dan tidak senang atas kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah yang terjadi kepada nabi-nabi sebelumnya. Tahu kalau Nabi Musa itu akan dilahirkan, kemudian siapa yang menjadi marah? Fir'aun, karena Fir'aun bermimpi. Apa mimpinya Fir'aun yang kemudian diadukan kepada para pembesar-pembesar daripada ahli nujum atau dukun-dukunnya Fir'aun? Kata dukun-dukun Fir'aun, raja, bahaya bahwa tahun ini akan lahir seorang bayi dari kalangan Bani Israel yang kelak dia akan mengguncang dan menghancurkan kekuasaanmu. Saking takutnya Fir'aun, akhirnya bikin aturan, siapa bayi yang lahir tahun ini harus dibunuh bayi tersebut. Lah Allah nggak kalah akal. Allah itu maha pintar. Allah itu maha yang mengetahui segala-galanya. Maka ketika kita buka surah Al-Furqan, kita akan temui di sana ketika Allah berfirman kepada ibunda Nabi Musa alaihi salam, "Duhai ibu Musa, kau tempatkan Musa di satu tempat, kau hanyutkan dia di satu sungai namanya Sungai Nil." Kenapa Sungai Nil? Karena adanya di Mesir. Kalau Sungai Gangga adanya di India, Bu. Kalau ibu yang jawab Sungai Gangga ketahuan senang nonton India, ya. Dihanyutkan Nabi Musa. Nah, yang anehnya dilalah kalau kata orang Jawa, Pak. Itu Nabi Musa begitu dihanyutkan kok ditemukan oleh perempuan, yang perempuan ini tadi berangkat dari kalangan-kalangan orang-orang yang tinggal di istana, tidak lain dan tidak bukan istri daripada Fir'aun, Siti Asia. Diambil Nabi Musa punya kakak perempuan, kakaknya suruh ngikutin. Kata ibunya, "Nah, kamu ikuti kemana nanti berujung daripada adikmu tersebut." Akhirnya diikuti Nabi Musa alaihi salam. Kemudian sang kakak laporan, "Ibu aman, Musa sudah masuk ke dalam istana." Istana mana? Istana yang Fir'aun bertempat di dalamnya. Loh, bahaya malah. Oh enggak, tenang saja. Adik kita, anak kita, saudara kita aman dia di dalam. Kok bisa aman? Karena Fir'aun biarpun galak orangnya, Pak, rupanya ya tetap sama bini agak takut juga Fir'aun itu. Loh ya, Fir'aun biar galak tapi sama bini tetap. Nah, maka jangan heran kalau Pak Lurah sama bini aja masih takut, nggak masalah Pak Lurah ya. Wong yang namanya Fir'aun galak saja masih takut. Kalau yang Pak Lurah takut, apalagi Bapak yang bukan Lurah. Ya, Bang Sayyidina Umar ya sama. Sayyidina Umar itu pernah didatangi oleh sahabat namanya Abu Dzar. Abu Dzar ini orangnya soleh tapi sayang punya bini cerewetnya minta ampun, Pak. Dikit-dikit ceramah, dikit-dikit ngomel, dikit-dikit ngomong. Satu waktu datang ke rumah Sayyidina Umar, niatannya mau curhat sama Sayyidina Umar, nih saya punya bini cerewet begini, enaknya diapakan? Begitu mau ketok rumah Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar di dalam, istrinya Bu Nyai Atikoh sama lagi ceramahin Sayyidina Umar juga, Pak. Akhirnya Abu Dzar yang nggak jadi masuk. Begitu mau pulang Sayyidina Umar keluar, "Loh Abu Dzar ngapain?" "Nggak jadi." "Loh nggak jadi apa?" "Enggak, tadinya mau curhat." "Curhat urusan apa?" "Urusan bini." "Ya sudah curhat aja." "Nggak jadi." "Kenapa?" "Sama ternyata," katanya. "Sama. Bagaimana saya mau curhat?" Itu rupanya Sayyidina Umar itu nggak takut sama istri, Pak. Sayyidina Umar hanya sedang mendengarkan keluh kesah istrinya yang sehariannya susah payah ngurusin rumah tangganya, ngurusin anaknya, ngurusin masakannya, ngurusin dapurnya, ngurusin cucian pakaian dan lain sebagainya.
Kalau bapak ini repot-repot, cuma kan taunya berangkat pagi, kerja pulang sore, malam sudah tidur. Beda sama istri kita, ya Bu ya. Bu repot nggak Bu? Repot, bangun subuh, sudahlah subuh bangun, nyiapin anak, nyiapin sarapan buat suaminya. Suami berangkat kerja, si istri nganter anak untuk sekolah. Nanti istri nganter anak sekolah, begitu sudah selesai dia pulang dari sekolah, mampir untuk beli sayuran. Dibawa itu sayuran pulang ke rumah, belum diapa-apakan sayuran, si istri sudah ngurusin anak yang lainnya. Anak yang satu lagi sudah selesai, dia ngurusin pakaian yang sudah siap digiling di mesin cuci. Itu kalau yang punya mesin cuci. Kalau yang nggak punya mesin cuci, ya gilingannya manual Pak. Pucuk-pucuk hotahe itu gilingannya manual. Nanti giliran nyuci sudah selesai pakaian, tinggal ngerajangin, motongin sayurannya. Baru mulai dimasukkan sayurannya, sudah siap-siap jemput anak pulang sekolah. Jemput anak pulang sekolah, sudah selesai dilanjutkan sayuran yang tadi belum selesai dimasak. Bahkan sampai malam istri itu sudah, suami sudah tidur, istri masih uplek di dapur, ngurusin cucian piring lah, nyuci kolor suaminya lah ya Bu ya. Masya Allah. Makanya kalau istrinya lagi ngomel, bapak diem aja, diem aja. Kalau istrinya ngomel, bapak ikutan ngomel, tambah kiamat jadinya Pak. Syukur-syukur kalau istrinya ngomel, bapak tempelin jimat. Apa jimatnya Ustadz? Warnanya pink, bentuknya lembaran. Berapa biji? Paling nggak Ustadz 5 lah, insya Allah diem Pak itu jimatnya ya. Itu pokoknya ampuh kalau jimat yang itu. Istri lagi slup, langsung diem dia Pak. Cobain aja kalau nggak percaya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Selamat Nabi Musa. Lah yang hebatnya Allah kalau sudah berkehendak, kadang-kadang di luar nalar dan pikiran manusia. Nabi Musa yang masih bayi, dia butuh kepada ASI. Perempuan di istana nggak ada yang bisa ngasih ASI kepada Nabi Musa. Akhirnya dibikin sayembara. Siapa perempuan yang masa ASInya masih aktif, silakan datang ke istana. Karena anak angkat daripada istri raja, dia butuh menyusui. Akhirnya datang perempuan berbondong-bondong, termasuk di dalamnya ikut ibunda Nabi Musa alaihi salam. Begitu disusui sama satu perempuan, Nabi Musa diem saja. Padahal sudah ditempelkan ke payudara, yang nggak mau buka mulutnya. Wah ini nggak mau, nggak doyan, mungkin sudah basi kali asinya ini ya. Akhirnya dipanggil lagi perempuan yang berikutnya. Ayo datang perempuan berikutnya. Sudah dipanggil, kemudian Nabi Musa masih diam ditempel, nggak mau juga menyusui. Tiba giliran saatnya ibunda Nabi Musa, dari jauh begitu datang mendekati Nabi Musa. Namanya hubungan antara anak dengan ibu tidak terpisahkan. Walaupun Fir'aun hendak memisahkan, tapi Allah punya cara untuk mempersatukan ibunda Nabi Musa dengan Nabi Musa alaihi salam. Begitu ditempelkan seleb Nabi Musa, langsung menyusu dari payudara perempuan tadi, yang tidak lain dan tidak bukan adalah ibu kandung Nabi Musa alaihi salam. Dan akhirnya ibunda Nabi Musa malah tinggal di istana Pak. Cuma orang-orang nggak tahu kalau itu ibu kandung Nabi Musa alaihi salam. Kenapa? Memang demikianlah Allah berkehendak. Nanti kalau sudah besar, Musa akan mengaku sendiri bahwa dia adalah Nabi dan Rasul yang diutus oleh Allah untuk mengajak manusia hanya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi kita Muhammad demikian. Ketika pada saat Nabi dilahirkan, orang-orang yang iman kepada kitab-kitab yang sudah diturunkan oleh Allah, minal Yahudi wan Nasara, dari golongan Yahudi dan juga Nasara, yang mereka iman kepada Taurat,
yang mereka iman kepada Zabur, yang mereka iman kepada Injil, semua tahu bahwa akan datang dan lahir seorang nabi akhir zaman yang tidak ada nabi setelah nabi tersebut, yang menjadi nabi pemungkas, musaddiqan lima baina aidihim, yang membenarkan dan juga menjadi penyempurna akan risalah yang sudah dibawa oleh nabi-nabi sebelumnya. Mereka tahu dan percaya akan hal itu. Cuma karena diimbangi rasa gengsi, orang Yahudi itu hanya yakin bahwa akan datang nabi dari golongan kami. Akan datang nabi dari golongan kami. Maksudnya golongan kami itu siapa? Beranggapan hanya datang dari golongan Bani Israel. Cuma mereka nggak sadar dan nggak tahu, baik Nabi Musa dengan nabi-nabi yang datang dari golongan Bani Israel itu berangkat dari nasab yang sama, berangkat dari turunan yang satu. Kemana nasabnya berujung? Kepada Sayyidina Ibrahim alaihi salam, Sayyidul Anbiya wal Mursalin, bapak moyangnya para nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim punya istri berapa, Bu? Bu, jawab aja. Orang kalau ditanya istri nggak mau jawab. Bu, Nabi Ibrahim punya istri berapa? 2. Berapa istrinya? 2. Yang satu namanya Siti Sarah, yang satu namanya Hajar. Dari ibunda Sarah punya anak Nabi Ishak. Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak jumlahnya 12. Di antara anak Nabi Yakub yang jumlahnya 12, ada satu yang jadi nabi dan rasulnya Allah subhanahu wa ta'ala, namanya Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi yang pernah kena gosip. Nabi Yusuf tuh nabi yang pernah kena gosip. Kalau nabi aja pernah kena gosip, apalagi kita, Pak, yang bukan nabi. Lah ya, Nabi Yusuf tuh kena gosip gara-gara perempuan namanya Zulaiha, istrinya Perdana Menteri. Nabi Yusuf kan kecilnya dimusuhi oleh saudara-saudaranya yang 10. Yang 12 ini bersaudara tapi beda ibu. Yang sekandung hanya satu saudaranya namanya Bunyamin. Yang 10 itu bukan saudara kandung. Maka kalau kita baca surah Yusuf, kita akan menemukan di sana sebuah ayat, qala ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Duhai ayah, aku melihat ada 11 bintang gemintang dan juga rembulan serta matahari yang aku melihat mereka semua itu sujud kepada aku, tunduk kepada aku, kata Nabi Yusuf alaihi salam. Apa kata sang ayah? Duhai anakku Yusuf, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Duhai Yusuf anakku, jangan kau ceritakan kisah ini, jangan kau ceritakan berita atau mimpi yang kau dapatkan. Niscaya saudara-saudaramu akan membuat satu tipu daya untuk melenyapkan engkau. Akhirnya benar. Kan satu hari saudara-saudara Nabi Yusuf pamit sama ayahnya Nabi Yakub, ayah minta izin ya, Yusuf tak bawa main. Kata Nabi Yakub, gak usahlah, saya khawatir nanti saudaramu Yusuf akan dimakan oleh serigala. Wah, pokoknya tenang saja ayah, kalau sampai Yusuf nanti mau diganggu sama serigala, kami yang pertama kali akan membela Yusuf. Kalau perlu kami yang akan berkorban untuk Yusuf. Rupa-rupanya dapat alasan seperti itu, tambah senang saudara-saudaranya. Nabi Yusuf mau dibunuh sama saudaranya, tapi saudaranya takut dosa. Jadi sejelek-jeleknya saudara Nabi Yusuf masih takut dosa, Pak. Mau bunuh Nabi Yusuf nggak berani karena takut dosa. Enggak dibunuh, nggak dilenyapkan, Yusuf bakal ganggu kita terus. Akhirnya cari jalan tengah-tengah. Nah, di tempat main itu ada sumur yang agak kering. Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur. Dibuang ke dalam sumur. Beberapa hari Nabi Yusuf di dalam sumur. Akhirnya ada sayyarat. Sayyarat itu beberapa musafir
Yang orang ini kemudian lewat karena kehausan dengan tujuan melihat ada sumur, maksudnya mau menimba air dari dalam sumur tersebut. Begitu timba diturunkan, dikerek ke atas, kok agak berat timbanya. Ini yang dapat air apa ya? Rupa-rupanya begitu sudah sampai di atas, lah kok ternyata ada sesosok anak yang naik di timba tersebut. Ternyata Nabi Yusuf alaihi salam. Dilihat anaknya ganteng, alhamdulillah. Doa saya dijawab. Alhamdulillah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan akhirnya Nabi Yusuf itu kan dibawa, dijual di pasar. Nih lagi-lagi redaksinya, jalan ceritanya itu sama seperti Nabi Musa. Dan Nabi Musa, Nabi Yusuf itu diambil juga oleh keluarga istana, namanya Zulaikha, istrinya Perdana Menteri. Akhirnya diambil oleh Zulaikha. Sudahlah Nabi Yusuf besar-besar, makin tampan, makin ganteng. Sudah makin tampan, makin ganteng, kok lama-lama Zulaikha ini yang tadinya sudah merawat Nabi Yusuf alaihi salam, kok jatuh cinta kepada Nabi Yusuf. Cuma sayang Zulaikha yang begitu cintanya kepada Nabi Yusuf, cintanya hanya bertepuk sebelah tangan. Persis kayak lagu itu ya. Yusuf nggak mau, Zulaikhanya yang ngebet banget sama Nabi Yusuf. Maka karena udah nggak tahan, Zulaikha manggil Nabi Yusuf, pelayan saya tuan, panggil Yusuf, suruh datang ke kamar saya. Dipanggil Nabi Yusuf, datang ke kamar. Nabi Yusuf nggak punya pikiran aneh-aneh Pak, karena Nabi Yusuf merasa dipanggil oleh Zulaikha tidak ubahnya seperti dipanggil oleh ibunya sendiri. Karena Nabi Yusuf dirawat oleh Zulaikha, dididik oleh Zulaikha, dikasih makan oleh Zulaikha, dikasih sandang oleh Zulaikha, dikasih pangan oleh Zulaikha. Giliran Nabi Yusuf besar, Zulaikhanya yang jatuh hati sama Nabi Yusuf. Begitu sudah masuk ke dalam kamar, ada apa? Kenapa? Ayolah. Ayo apa? Ayo apa? Masa nggak paham Sob? Paham apa? Loh, saya sudah pakai pakaian begini nih, sudah siap sedia. Jadi Zulaikha itu di kamar udah siap-siap tuh. Siap-siap diapain Ustaz? Ya diapain saja sama Nabi Yusuf. Pokoknya sudah terserah kamu Sub, mau dari mana terserah kamu. Saya sudah nggak tahan ini Sub, ayo cepet Sub. Yang jadi pertanyaan Bapak Ibu, kira-kira waktu itu Nabi Yusuf sempat tergoda apa tidak? Tergoda nggak Bu? Tergoda nggak Pak? Yang jawab tidak, ngaji Qur'annya belum tuntas. Nabi Yusuf rupanya tergoda, maka di dalam Quran dikatakan walaqad hammat bihi wa hamma biha. Yang Zulaikhanya ini sudah nggak kebanget, nggak tahan kepada Yusuf. Nabi Yusuf ya sempat tergoda, hampir terjadi. Tapi untungnya kata Quran, ini harus ada untungnya. Kalau nggak ada untungnya, nanti videonya dipotong, akhirnya jadi viral. Ustadz sesat bilang Nabi Yusuf kumpul sama Zulaikha. Maka saya teruskan. Tapi untungnya Allah lanjutkan berfirman di dalam Al-Quran, walaula an ra'a burhana rabbi, seandainya saja Nabi Yusuf tidak melihat tanda dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ahli mufassir diantaranya menafsirkan walaula an ra'a burhana rabbi, apa tanda yang datang kepada Nabi Yusuf? Terlintas bayangan sang ayah Nabi Yakub alaihi salam. Akhirnya Nabi Yusuf cepat-cepat lari meninggalkan Zulaikha. Zulaikha itu punya kamar pintunya 9 Bu. Zulaikha punya kamar pintunya berapa? 9. Ibu di rumah punya kamar pintunya berapa? 1 Ustaz. Kadang-kadang nggak pakai pintu, pakai hordeng doang.
Zulaiha punya kamar pintunya 9, lari Zulaiha, lari itu Yusuf dari satu pintu ke pintu yang lainnya. Begitu sampai di pintu yang terakhir, Nabi Yusuf pakaiannya tertarik dari belakang, akhirnya sobek. Begitu Nabi Yusuf membuka pintu, kok dilalah pas suami Zulaiha ada di depan pintu kamar Zulaiha. Akhirnya Zulaiha dengan Nabi Yusuf terciduk oleh sang suami. Loh Yusuf, ngapain kamu di kamar istri saya? Enggak tuan, tadi saya dipanggil oleh istri tuan. Sebelum Nabi Yusuf ngomong panjang lebar, Zulaiha langsung memfitnah Nabi Yusuf. Suamiku kurang ajar Yusuf ini. Dari kecil sudah kita kasih makan, kita kasih sandang, kita kasih pangan, kita didik dia. Giliran sekarang sudah besar, saya yang tidak ubahnya seperti ibunya sendiri, mau digarap sama Yusuf ini. Kan kurang ajar itu Yusuf. Akhirnya sang suami begitu istri ngomong, benar Yusuf, apa yang dituduhkan oleh istri saya? Raja, tuan, apa yang dituduhkan oleh istri tuan tidak benar adanya. Kalau memang tidak benar, mana buktinya Yusuf? Nabi Yusuf bingung Pak, ditanya bukti. Karena memang nggak punya bukti. Ada saksi, tapi saksinya pelayannya Zulaiha. Secara logika, pelayan Zulaiha nggak mungkin bersaksi untuk Nabi Yusuf. Kenapa? Pasti takut. Akhirnya malaikat Jibril datang, Sob. Jangan takut dan jangan sedih. Itu di samping kamar Zulaiha dia punya ponakan, yang ponakannya punya anak kecil. Yang anak kecilnya usianya masih kurang dari 1 tahun. Panggil anak tersebut biar nanti dia yang akan bersaksi untukmu. Nabi Yusuf ya sempat bingung, Pak, masa iya ada bayi usianya belum sampai tahun kok mau bersaksi? Itu yang diomongkan apa? Anak bayi ya paling ngomongnya mama, gitu-gitu saja. Tapi kata Jibril, tenang Yusuf, nanti bayi sudah datang, kamu pegang kepalanya, kamu katakan kepada bayi tersebut, duhai sang bayi, bersaksilah engkau, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dipanggil bayi tersebut, dipegang kepalanya oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian Nabi Yusuf berkata, duhai bayi, katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Atas izin Allah sang bayi kemudian berbicara, duhai Tuhan, apabila yang sobek pakaian Yusuf dari depan, berarti Zulaiha yang benar, Yusuf yang berbohong. Tapi jikalau yang sobek pakaian Yusuf dari belakang, berarti Yusuf yang benar, Zulaiha yang berbohong. Begitu dilihat ternyata pakaian Nabi Yusuf sobek dari belakang. Logikanya, kalau perempuan dipaksa untuk hubungan suami istri, atau bahasa Indonesianya diperkosa, kalau yang perempuan yang nggak mau mesti menolak. Menolak dengan berbagai macam cara. Boleh jadi dicakar wajah si laki-laki tersebut, boleh jadi ditarik-tarik bajunya sehingga sobek bagian depannya. Tapi ini tidak. Kalau memang Nabi Yusuf yang memaksa Zulaiha, mesti harus sobek pakaian Yusuf dari depan. Tapi yang sobek pakaian Nabi Yusuf dari belakang. Ya tetap saja namanya Perdana Menteri, pejabat gengsi Pak. Kalau punya keluarga, apalagi istrinya sendiri, kok demen sama yang bukan orang, bukan suaminya sendiri. Maka suami Zulaiha bilang begini, Sub, begini sajalah Sub, biar urusan cepat selesai, ngajinya juga cepat selesai. Kamu ngaku saja Sub. Nanti kalau kamu ngaku, saya kasih kamu kompensasi. Kamu mau harta, saya kasih harta. Kamu mau dibangunkan rumah, saya bangunkan rumah. Kamu mau perempuan yang cantik, saya kumpulkan perempuan yang cantik di kota Mesir, aku hadiahkan kepada engkau. Yang penting kamu ngaku kalau kamu adalah salah. Raja, kalau umpama saya nggak mau ngaku, apa konsekuensinya?
Kalau kamu nggak mau ngaku sub, maka kamu akan saya penjarakan. Begitu dengar kalimat penjara, Nabi Yusuf berkata, as-sijnu ahabbu ilayya, penjara lebih aku suka daripada aku mengakui sebuah perbuatan yang sejatinya aku tidak pernah mengerjakan dan melakukannya. Nabi Yusuf. Kalau tipikal kayak kita enggak, Pak. Sudah nggak apa-apa lah Raja. Mau ngasih berapa M? 2 cukup, kurang. Maunya berapa? 5. Ayo boleh 5. Plus bangunkan rumah. Ya, bangunkan rumah. Jangan lupa sekalian isinya rumah. Boleh isinya rumah. Sekalian juga perempuan-perempuannya itu kalau model kayak kita. Asal nggak dipenjara, mengakui sesuatu yang kita tidak mengerjakannya, apalagi diganjar dengan dunia, kita mesti akan nerimanya. Nabi Yusuf tidak. Lah yang kemudian dari nasabnya Nabi Ishak, Nabi Ibrahim turun ke bawah Nabi Yusuf, kemudian terus ke bawah melahirkan Nabi Dawud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa sampai kepada Nabi Isa, yang semua itu termasuk dalam kategori Bani Israel. Mereka lupa kalau dari jalur yang berbeda masih ada Ibunda Hajar, yang kemudian Ibunda Hajar punya anak namanya Nabi Ismail, yang dibawa hijrah dari Palestina menuju ke Mekah Al-Mukarramah oleh sang suami bernama Ibrahim alaihi salam. Dibawa hijrah itu. Maka kalau kita baca Quran itu ada doanya Nabi Ibrahim, masyhur doanya. Allahumma inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan anak keturunanku di lembah yang tandus ini, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tujuannya apa? Liyuqimus shalah, agar kelak ada orang-orang yang menjalankan ibadah salat. Dibawa Nabi Ismail, Ibunda Hajar dari Palestina menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Begitu sudah ditempatkan di Mekah Al-Mukarramah, Nabi Ibrahim kemudian berangkat lagi ke Palestina. Sang istri bernama Hajar kemudian tanya, duhai suamiku Ibrahim, apakah ini perintah daripada Tuhanmu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita? Jawab Nabi Ibrahim, ya, ini adalah perintah dari Tuhan kita, duhai istriku. Ibunda Hajar jawab dengan mantap, Pak, duhai suamiku, kalau memang ini perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, biar kami ditempatkan di tempat yang tandus, tidak ada air, tidak ada tanaman. Kami yakin karena ini perintah dari Allah, Allah yang akan menjaga kami, Allah yang akan menghidupkan kami, Allah yang senantiasa akan menaungi kami ketika hidup di kota Mekah ini. Dulu Mekah itu orang gak ada yang mau singgah lama. Ya bagaimana mau singgah lama, wong air saja tidak ada. Air tidak ada, tanaman tidak ada. Enggak ada yang mau singgah lama di kota Mekah. Tapi berkah daripada Nabi Ismail dan Ibunda Hajar, Allah keluarkan mata air, yang mata airnya sampai hari ini tidak habis dan tidak mengering airnya, biar dibawa oleh orang-orang yang datang silih berganti untuk menunaikan ibadah haji dan juga umrah. Air Zam-Zam namanya. Sekarang mau minum air Zam-Zam tidak perlu harus nunggu haji dan juga umrah, karena sudah banyak yang jual air Zam-Zam. Ya, kalau di Balikpapan tuh ada toko namanya Multazam, itu biasanya jual pernak-pernik haji dan umrah, mulai dari kacang haji, kacang umrah, tasbih haji, tasbih umrah, sampai kepada air Zam-Zam. Ustaz, kira-kira itu air Zam-Zamnya asli apa enggak? Tergantung. Kalau yang jualan jujur, ya insya Allah Zam-Zamnya benar. Ini jual Zam-Zam, Zam-Zamnya seliter dicampur air galon 19 liter. Itu bukan jadi air Zam-Zam, Pak, air galon namanya ya, bukan air Zam-Zam. Karena sudah kecampuran galonnya yang terlalu banyak. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Barokahnya Nabi Ismail dengan Ibunda Hajar, akhirnya Mekah ini berubah menjadi negeri yang subur, ada air yang mengalir. Ada satu suku namanya suku Jurhum, yang kemudian suku Jurhum ini menetap untuk tinggal di kota Mekah.
Suku Jurhum punya anak perempuan, akhirnya anak perempuan suku Jurhum ini dinikahkan kepada Nabi Ismail alaihi salam. Yang pernikahan Nabi Ismail dengan perempuan suku Jurhum kemudian beranak pinak, beranak turun menjadi bangsa Arab, yang bangsa Arab ini kemudian melahirkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mughar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaizah bin Salaman bin Awas bin Bawas bin Qamwal, terus bersambung sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Hafal bu? Enggak. Banyak ulama-ulama kita itu pinter, ya. Ulama kita pinter. Biar anak-anak hafal nasab dan keluarga Nabi, akhirnya ya dibikin syairan. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Ulama pinter, biar anak-anak paham dibikin syairan. Dan ulama dulu itu orangnya santai-santai, ya biasa-biasa saja. Ada orang mau sholawatan, karena nggak bisa sholawat pakai nadanya santri, nadanya Arab, karena masih senangnya dangdutan, ya akhirnya sholawat pakai nada dangdut. Ya Rasulullah salamun alaik teroren teroren, ya Rafi'a syani wa daraji, adfatan yaji rantal alami, ya muhailal judi wal karami, ya muhailal jud, ya muhailal judi wal karami. Itu kan lagu dangdut bu. Kalau ibu pas kondangan ada biduannya nyanyi, duhai senangnya pengantin baru, teroret teroret, kan gitu lagunya. Yang orang Jawa nih, di sini mayoritas Jawa. Kalau santri sholawatannya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Santri yang orang Jawa mau sholawatan karena nggak bisa nada santri, ya akhirnya sholawatannya pakai nada Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, anglia numpak. Udah gak usah diteruskan. Langsung nyambung pak ya. Lama dulu pinter. Zaman belum ada mic, biar orang paham ini sudah masuk waktu sholat, akhirnya bikin bedug. Orang sekarang ribut hanya gara-gara urusan bedug. Ada masjid pakai bedug nggak boleh. Kenapa? Zaman Nabi masjid nggak ada bedugnya pak. Zaman Nabi masjid jangankan nggak ada bedugnya, wong keramikan saja enggak kok. Orang sekarang masjidnya keramikan, marmeran, granitan. Bedug zaman Nabi yang nggak ada. Maka jadi orang harus cerdas, bisa bedakan mana produk budaya, mana produk agama. Harus bedakan. Motor itu zaman Nabi nggak ada, zaman sekarang ada. Nggak apa-apa. Kenapa? Dia produk budaya, bukan produk agama. Bedug itu produknya budaya, bukan produk agama. Dulu ulama pinter, daripada teriak-teriak zuhur
duhur, asar, mending bikin satu alat yang sekali pukul dung, satu kampung kedengeran tahu, oh waktu sholat sudah masuk. Zaman belum ada mikrofon. Manggil orang sholat ya tetap pakai azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Manggil orang sholat tetap pakai azan. Lah kalau mau hitungannya salah semua ya repot Pak. Zaman Nabi masjid nggak ada menaranya. Dan kalau kita ngaji kitab fikih babul adzan, bab tentang azan, min sunnatil adani, salah satu daripada sunnahnya adzan, hendaknya al muadzinu, orang yang membaca, orang yang mengumandangkan adzan itu dia naik ke atas tempat yang tinggi. Maka zaman Rasulullah yang namanya Sayyidina Bilal kalau adzan itu naik ke atas. Dan adzannya itu enggak hanya satu arah, malah kadang-kadang muter. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita kan enggak. Sunnahnya menghadap ke kanan, ditolehkan kepala dengan dadanya itu pas hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alal falah ke kiri, ditolehkan kepala dengan juga dadanya. Sayyidina Bilal enggak, zaman itu azan naik ke atas bangunan, muter kalau azan. Nah sekarang zaman kita enggak, yang azan di bawah, yang naik ke atas tawaknya Pak. Lah ya yang naik ke atas tawaknya. Nah ya saya tanya sekarang, yang di menara itu orang yang adzan apa toa? Kalau bapak mau ngikut zaman Nabi, turunin toanya, adzan 5 waktu, naik turun tuh ke atas. Ini musola nggak ada toanya, naik ke genteng situ Pak. Nah Ustaz, ada orang 3 aja giliran suruh adzan main duluan. Udah kamu aja yang adzan, kamu aja yang adzan. Apalagi suruh naik ke atas, tambah nggak ada yang adzan. Ulama dulu pintar. Maka jangan maulah kita ini dibodoh-bodohin, diadu-adu domba. Hanya gara-gara bedaan kemudian jadi ribut dan berantem. Orang barat sudah sampai bulan kita masih bahas masalah maulid. Orang Eropa sudah bikin satelit baru, kita orang Islam masih bahas masalah kunut subuh. Bentar lagi kalau sudah mau datang Ramadan, debat lagi Pak urusan tarawih yang 8 sama yang 20. Heran saya. Mau yang tarawih 8 yang monggo lah. Yang mau tarawih 20 ya silakan. Yang gak benar orang pada tarawih dia nongkrong di depan musola ngeliatin orang pada tarawih, dia gak benar. Yang kuliah yang subuhnya pakai kunut ya silahkan, yang nggak pakai kunut juga boleh. Yang nggak boleh yang nggak sholat subuh. Bedaan, yang satu yasin, yang satu yasinan. Bedaan kan Bu? Yang satu tahlil, yang satu sholawat, yang satu. Kalau Yasin boleh Ustaz, kenapa yang dibaca Quran Yasin? Kalau Yasinan nggak boleh, sebab Nabi nggak pernah ngajarkan. Padahal yang lagi Yasinan sama bacanya Yasin. Yang nggak boleh kalau Yasin kok dibaca Yasinan, itu baru nggak boleh. Yang satu salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad boleh. Yang salawatan nggak boleh, sebab Nabi nggak pernah ngajarkan salawatan. Ya repot kalau gara-garaan kemudian kok jadi nggak boleh. Ada nasi kuning dibungkus pakai kertas nasi, boleh nggak Bu? Bu pada tidur ya. Ada nasi kuning dibungkus pakai kertas nasi, boleh nggak Bu? Ada nasi kuning dibungkus pakai daun pisang, boleh nggak Bu? Isinya sama-sama nasi. Kalau sama-sama nasi kuning, kenapa ribut sama bungkus? Pilih bungkus apa pilih isi? Kalau bapak-bapak pinter suruh milih, saya milih isi Ustaz daripada bungkus. Terserah bungkusnya mau dari apa, yang penting isinya. Kita ribut gara-gara bungkus tapi lupa dengan isi.
Sampai perkara apa dalilnya Ustaz? Orang selesai sholat salam-salaman, barang begitu kok pakai ditanya. Orang habis sholat salam. Saya yang jawabnya simpel Mas. Orang habis sholat jangankan salam-salaman, mau langsung main bola juga nggak apa-apa. Lah ya karena orang selesai sholat itu begitu, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Selesai sholatnya Pak, tutup sudah. Mau kebelet habis itu langsung ke kamar mandi monggo. Yang nggak boleh orang lagi sholat kok salam-salaman tuh yang nggak boleh. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Sehat kabarnya Pak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kapan datang Pak? Ar-Rahmanir-Rahim. Nanti kita pulang bareng. Itu yang nggak boleh. Repot, semua ditanya dalilnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ada lagi yang nanya apa dalilnya orang maulidan. Orang maulidan ditanya dalilnya. Bapak kalau ditanya sama orang, Pak kenapa cinta sama istrinya? Apa dalilnya Pak? Ya nggak ada dalilnya. Orang cinta kok ditanya dalilnya. Orang kalau sudah cinta itu kadang-kadang yang jelek kelihatan bagus kok. Orang kalau sudah cinta tai ayam bisa rasa coklat Pak. Orang kalau sudah jatuh cinta gunung akan diseberangi, laut gunung akan didaki, lautan akan diseberangi, asalkan bisa bertemu orang yang dicintainya. Belahan jiwa orang tersebut. Orang kalau sudah cinta. Istrinya digoda, Dek, wajahmu begitu bersinar rembulan purnama, begitu indah kau dipandang. Itu dulu awal-awal belum punya anak, jalan berduaan gandengan Pak, mesranya bukan main. Istrinya kesandung ditegur, apanya yang sakit yang? Wah, apanya yang sakit, belum punya anak. Begitu punya anak 3 jalan barengan kesandung, aduh matamu taruh di mana? Giliran kesandung punya anak 3, matamu taruh di mana? Orang kalau sudah cinta itu bebas. Orang sudah senang itu akan mengungkapkan dengan kegembiraannya, mengungkapkan akan senangnya dan sukacitanya, apalagi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka orang-orang ini lupa ternyata Rasulullah itu berangkat dari golongan yang sama, dari akar yang sama, sama-sama Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Makanya ada orang yang nyari Nabi Muhammad, ini pokoknya harus dibunuh. Rahib-rahib banyak yang bersekongkol, tapi biarpun mereka menolak, biarpun mereka bersekongkol, Rasulullah tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sejarah kehidupan Nabi dimasukkan satu tokoh perempuan namanya Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'ad, punya suami namanya Haris. Kenapa kok Nabi disusui oleh Halimah? Karena ibunda Nabi asiknya menurut riwayat agak kurang lancar. Yang kedua, itu menjadi tradisi dari orang-orang bangsawan Arab, yang anaknya nanti akan disusui oleh orang lain yang dengan tujuan agar bisa saling menopang perekonomian antar satu dengan yang lainnya. Lah perempuan dari Bani Sa'ad semuanya sudah dapat bayi untuk disusui, tinggal Halimah yang belum dapat Pak. Halimah berangkat dari Bani Sa'ad itu kurang lebih jaraknya dari Mekah 2 hari perjalanan lah. Naik ontak-ontaknya sudah kurus kering kerontang. Kata suaminya Haris, istriku, kita sudah nggak punya bekal, duit sudah habis, makanan sudah nggak ada. Harta yang kita punya nih tinggal ontak kurus satu nih. Ini kita jual aja onta ya. Aduh bang, jangan dijual lah sayang. Nanti kalau kita jual ini unta kita nggak punya kendaraan lagi, ya gimana lagi? Saya belum dapat kerjaan, kamu juga belum dapat anak untuk disusui, sedangkan kita butuh makan, butuh minum, butuh uang, kita sudah nggak punya perbekalan. Sudahlah jual saja ya deh ya. Nanti kalau ada duit kita beli unta lah yang lebih besar. Akhirnya kata Halimah, ya udahlah bang, jual nggak apa-apa. Akhirnya dijual Pak. Sekalian langsung mau dipotong di penjagalan. Begitu sudah deal harganya, ini unta mau dipotong, tiba-tiba lari untanya.
Untanya lari kok dilalah, untanya lari ke rumah ibunda Nabi Siti Aminah. Halimah yang ngelihat untanya lari, loh kayak untaku itu katanya. Akhirnya dikejar sama Halimah. Diikuti oleh Halimah masuk ke pelataran rumah ibunda Nabi. Sampai di pelataran ini unta berhenti, langsung terduduk. Halimah nggak berani masuk, hanya diam di depan pintu. Panggil, Jamali, 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 Jamali. Untaku, ayo sini katanya. Unta dipanggil gitu diem aja Pak. Ibunda Nabi keluar sedang megang makanan. Kata ibunda Aminah, duhai saudariku, biarkan untamu istirahat. Saya melihat dia seperti unta yang ketakutan. Sambil menunggu ketakutan untamu reda, ayo masuk ke dalam, ikut beserta saya. Kebetulan saya mau makan, saya orang yang senang menjamu tamu. Tuh ibunda Nabi, orang gak kenal saja dijamu makan. Padahal gak kenal. Kita jangankan gak kenal, sama yang kenal saja kucirnya bukan main. Sama yang kenal saja kadang-kadang pelitnya minta ampun. Mau nolong orang saja tanyanya macam-macam. Ada kecelakaan di jalanan, jeger, tabrakan, korban jatuh bersimbah darah. Datang kita mau nolong. Begitu sampai di depan korban kita tanya, Bu, saya mau nolong ibu, tapi sebelum saya tolong, saya mau tanya dulu, ibu agamanya apa? Orang mau nolong tanya agama. Dijawab sama yang ditolong, Islam Bu, tolong saya Bu. Kalau ibu Islam, Islamnya NU apa Muhammadiyah? NU Bu, kalau NU-nya NU, P3 apa PKB? PKB Bu, kalau PKB, PKB Gus Dur apa Muhaimin? Gus Dur Bu, keburu mati orangnya Pak yang mau ditolong. Tolong saja, nggak usah pakai tanya agama. Wong namanya hubungan manusia itu nggak ada batasannya. Semua itu anak Adam, wa Adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa, kecuali takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah akhirnya ibunda Halimah Sa'diyah dibawa masuk ke dalam rumah. Halimah menggendong anak yang masih kecil, kemudian kata ibu Aminah, letakkan dulu anakmu, saya lihat dia butuh istirahat. Kemudian diletakkan anaknya Halimah, berdekatan dengan diletakkan anaknya Halimah, Rasulullah sedang diayun. Jadi ayunan itu zaman Nabi sudah ada, itu nggak bid'ah ayunan ya. Sejak zaman Nabi sudah ada, Nabi sudah diayun. Orang dulu tuh kalau ngayun anak, ngendong anak enak banget. Salatullah salamullah, anak nangis diangkat, ala toha rasulillah, anaknya cepet diam. Orang sekarang enggak, anaknya nangis digendong kemana, yuk pantes anaknya gede jadi kemana-mana. Keleleran enggak karu-karuan, dari kecil dinyanyiinnya lagu kemana. Ya, anak kecil itu tergantung dari kecilnya. Kita punya anak dari kecil sampai besar, sampai punya cucu, ngajarin doa. Pertama doa itu paling dua Pak. Satu doa makan, yang kedua doa tidur. Nah mau makan baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nak mau tidur baca doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Dari kecil anak diajarkan cuma doa makan, doa tidur. Pantas begitu besar anak kerjaannya makan tidur, makan tidur, makan tidur. Dari kecil doanya itu aja yang diajarkan. Kita baca doa cuma baca doanya sama kayak anak kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jam 10 kurang. Belum Pak. Sampai jam berapa Pak? Jam 12. Jam 12. Bener ini? Jam 12. Gampang aja kalau urusan saya mah. Yang penting argonya sesuai aja. Enak aja ngomong jam 12. Saya iya udah minta dijemput, enggak dijemput. Akhirnya saya mau jemputan sendiri.
Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibunda Halimah Sa'diyah. Lah Nabi itu dibawa oleh Ibunda Halimah berpisah dari Ibunda Aminah. Kenapa? Satu, untuk menyembunyikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena di Mekah waktu itu desas-desus akan datangnya lahirnya seorang nabi sudah terdengar oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka hendak membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ada satu rahib namanya Ismail. Ada rahib namanya Ismail, orang Yahudi Pak. Yahudi tapi namanya Ismail. Jadi orang Arab itu kalau namanya Islami nggak usah kaget, ternyata kok agamanya bukan Islam. Nah, karena memang orang Arab itu bagian daripada bahasa Arab. Nah, kalau orang Arab ya bisa nyebut Jibril, orang Barat nggak bisa bilang Jibril, bisanya Gebril. Orang Arab kita Indonesia nyebutnya Mikail, orang Barat nggak bisa, jadinya Michael. Orang kita bilangnya Ibrahim, orang Barat nggak bisa Pak ngomong Ibrahim, jadinya Abraham. Nah, orang Jawa nggak bisa ngomong Ibrahim, jadinya Ibrahim. Muhammad nggak disebut Muhammad, jadinya Mat. Orang kita tuh senangannya singkatan-singkatan. Abdul namanya jadi Dul Hashim, Dul Qadir, Dul Matin, Dul Manan, dan lain sebagainya ya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Ini singkat perjalanan baginda Nabi kita Muhammad di kala kecilnya sampai beliau dilahirkan ke alam dunia, yang untuk membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, yang dengan peringatan Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini semoga kita kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kapan syafaatnya? Nanti kalau kiamat sudah datang, semua manusia sudah dihancurkan dan dibinasakan. Kiamat beneran. Kiamat beneran bagaimana Ustaz? Nanti kalau buminya sudah bergoyang, gonjang-ganjing, air laut tumpah ke daratan, planet bertabrakan antar satu dengan yang lainnya, gunung berterbangan, bak kapas yang ditiup, semua makhluk yang bernama hidup berubah menjadi mati, itulah kiamat. Yang tersisa tinggal Allah dengan beberapa malaikat yang memang ditakdir oleh Allah untuk tetap hidup, di antaranya malaikat pemangku arasy-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti ketika kita semua sudah diwafatkan oleh Allah, tinggal menunggu saatnya kebangkitan yang disebut dengan Yaumil Ba'ats, hari kebangkitan. Yang Nabi kita ketika wafat yang diingat umatnya, ummati, ummati, ummati. Pada saat pertama kali hari kebangkitan, malaikat Jibril dan juga Mikail diperintahkan oleh Allah, hai Jibril, Mikail, kamu turun ke alam dunia, ambil kendaraan bernama Buraq, jemput kekasihku Muhammad, cari di mana makam dia berada. Turun dua malaikat ini mencari di mana keberadaan makam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alam sudah sedemikian hancur-hancuran, dicari makam Rasulullah Madinah Al-Munawwarah. Jangankan kok Lamaru, Madinah aja waktu itu udah gak kelihatan. Dicari ke sana sini gak ketemu yang mana makam Rasulullah. Akhirnya kemudian dua malaikat ini bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dengan wasilah salawat kepada baginda Nabi, terpancar sebuah cahaya dari penjuru bumi, didatangi oleh dua malaikat tadi. Ternyata itulah makam daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terbuka makam tersebut, kemudian Allah kembalikan roh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi terbangun, begitu terbangun didapati dua malaikat, yang satu Jibril, yang satu Mikail. Kata baginda Nabi, ya Jibril, ayyi yaumin hadza ya Jibril,
Ini hari apa duhai Jibril? Dijawab oleh Jibril, hadza yaumul qiyamati ya Muhammad. Muhammad, ini hari kiamat. Kiamat Jibril, iya ini kiamat. Jibril, kalau ini kiamat, nasib umat saya bagaimana duhai Jibril? Umat saya bagaimana Jibril? Umat saya bagaimana Jibril? Kata Nabi, kata Jibril, Muhammad, umatmu biar diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang tugas saya hanya membawa engkau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi masuk ke dalam surga. Kita semua masih belum dibangkitkan Bapak Ibu, masih tidur pulas kita semuanya. Sampai pada akhirnya Allah bangkitkan seluruh manusia mundu zamani Adam, dari zaman Nabi Adam hatta yaumil qiyamah, sampai zamannya kiamat datang, semua orang dibangkitkan. Yang ketiga, semua orang dibangkitkan berlari-lari kebingungan. Yauma yafirrul mar'u min akhi, pada hari di mana seseorang lari daripada saudaranya, wa ummihi wa abi, dari ibunya dan juga bapaknya, wa sahibatihi wa bani, dari saudara-saudaranya dan juga anak-anaknya. Mereka sibuk dengan urusan masing-masing, mencoba datang kepada Nabi Adam agar diberikan syafaat. Ya Adam, anta abul bashar, duhai Adam, engkau adalah bapak moyang manusia. Sekarang kami susah, kami payah, tolong berikan syafaatmu duhai Adam. Apa jawab Nabi Adam? Maaf, saya nggak bisa ngasih syafaat buat kalian. Bagaimana mau ngasih syafaat wong saya disuruh jangan mendekati satu pohon saja nggak sanggup, malah buahnya tak makan. Ya kan kata Allah, la taqraba hadhihi syajarah. Adam, jangan kau dekati pohon ini. Dan sama Nabi Adam bukan cuma didekati, dimakan buahnya, Pak. Makanya Nabi Adam dikeluarkan dari surga. Coba datang itulah kepada Nuh saja. Datang kepada Nabi Nuh, ya Nuh, engkau adalah Nabi dan utusan Allah. Kami susah, kami payah, tolong berikan syafaatmu duhai Nuh. Apa jawab Nabi Nuh alaihi salam? Maaf, saya nggak bisa ngasih syafaat buat kalian. Kenapa? Jangankan ngasih syafaat buat kalian, anak saya, anak Nabi Nuh, cuma disuruh naik ke atas kapal nggak mau, Pak. Ya bunayyarkam ma'ana, duhai anakku, ayuna naik ke atas kapal dengan ayah. Apa jawab Kan'an kemudian? Qala sa'awi ila jabani yasimuni minal ma'. Enggak ayah, saya mau naik ke atas gunung aja. Itu gunung bakal menyelamatkan saya dari banjir yang besar ini. Apa kemudian kata Nabi Nuh? Qala la asimal yawm. Kan'an, hari ini gak ada yang selamat. Maaf, saya gak bisa. Anak saya Kan'an cuma suruh naik ke atas kapal saja gak mau. Bagaimana saya mau ngasih syafaat? Coba datang kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim angkat tangan, kata Ibrahim, coba datang ke Musa. Nabi Musa angkat tangan, kata Nabi Musa, coba datang kepada Nabi Isa. Nabi Isa pun angkat tangan. Kata Nabi Isa, tinggal satu harapan kalian. Siapa Nabi terakhir yang diutus oleh Allah? Dia bernama Ahmad atau Muhammad. Jadi Nabi itu dikenal dengan dua nama, satu Ahmad, satu Muhammad. Baik Ahmad ataupun Muhammad berangkat dari akar kata yang sama. Cuma terkadang di dalam Al-Quran nama Nabi disebut juga dengan nama Toha dan juga Yasin. Jadi para ulama itu karena biar gak ada perselisihan pendapat, biasanya menulis kalau Toha ya hanya ditulis wallahu a'lamu bimuradih, Yasin ya hanya ditulis wallahu a'lamu bimuradih. Tapi ulama dua kalimat ini, yang satu Yasin yang satu Toha, itu ada yang menafsiri yang dimaksud adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada sholawat bunyinya sholatullah salamullah ala Toha rasulillah, sholatullah
salamullah ala yasin habibillah. Kan kita nggak pernah dengar sholawat salatullah salamullah ala alif lam mim rasulillah, nggak ada Pak, karena memang bukan itu yang dimaksud. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhirnya semua kita datang berbondong-bondong kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, doai Rasul, kami susah, kami payah, tolong berikan syafaatmu kepada kami, doai baginda Nabi. Nabi nggak pakai menolak, nggak banyak omong, nggak banyak bicara, langsung sujud di bawah arsy-Nya Allah. Beliau mengagungkan dan membesarkan nama Allah, berzikir kepada Allah. Setelah selesai dari zikir dan juga mengagungkan Allah, kemudian Allah berkata kepada baginda Nabi, ya Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad, doai Muhammad, angkat kepalamu, fatlub masyita, silahkan kau pinta apa yang mau engkau pinta. Dan Nabi Muhammad itu punya satu kunci, Pak. Apa kuncinya? Kuncinya yang terdapat di dalam surah Ad-Duha, wala saufa yu'tika fatarda. Itu kuncinya Rasulullah. Yang Nabi lain gak dikasih. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Yang kau Muhammad kelak akan diberikan nikmat sampai engkau merasa puas. Bahkan kalau mau diartikan, sampai kau merasa bosan dengan nikmat tersebut. Makanya Nabi dalam sejarah gak pernah ada azab turun kepada umatnya. Beda zaman Nabi Nuh, umatnya dihabiskan. Beda zaman Nabi Lut, umatnya dihabiskan. Beda zaman Nabi Saleh, umatnya dihabiskan. Tapi Nabi Muhammad tidak. Bahkan ketika di kota Taif dihantam Rasulullah dengan batu, dilempari dengan kotoran, beliau dihina, dicaci, dimaki, keluar darah dari pelipis baginda Nabi, patah gigi geraham Rasulullah, mengalir darah, bersandar sang Nabi, kemudian dielapnya darah yang keluar dari pelipis dan juga gigi gerahamnya. Turun malaikat kemudian berkata, duhai Muhammad utusan Allah, betapa kurang ajarnya penduduk kota Taif, yang kau datang dengan selamat, mereka menyambutmu dengan begitu menyakitkan. Yang kau hendak mengajak mereka keluar dan menyelamatkan mereka dari zaman yang jelek ini menuju zaman yang baik, dari zaman yang begitu gelap kepada zaman yang terang benderang, agar menyelamatkan mereka di dunianya, terlebih lagi selamat di akhiratnya. Tapi apa yang terjadi? Mereka menyakitimu. Duhai Rasulullah, kalau kau berkehendak, dua gunung yang mengapit kota Taif mau aku lempar sama penduduknya, niscaya aku lempar kepada mereka. Nabi jawabnya, janganlah, mending didoakan saja Rasulullah. Coba kita Pak, orang Lamaru dijahatin sama satu orang Lamaru, ditimpuki, dihina, dicaci maki, bersandar kita di satu pohon pisang. Kemudian datang malaikat, Pak kurang ajar memang penduduk Lamaru itu. Gimana kalau dua gunung yang mengapit Lamaru ini? Gunung apa? Gunung Tembak dengan Gunung Sari. Aku lempar kepada penduduknya, niscaya aku lempar kepada penduduknya. Paling kita nyautin kebenaran, malaikat lempar aja sekalian biar pada mampus itu orang-orangnya. Itu potongan kayak kita. Maka Nabi sampai diberikan kunci, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Nabi enggak pernah minta diturunkan azab, diganti dengan syafaat yang beliau miliki kelak ketika di akhirat. Kemudian Nabi minta, ya Allah, berikan saya izin untuk memberikan syafaat kepada umat saya. Kemudian kata Allah, silahkan Muhammad, kau berikan syafaat. Kemudian Nabi berdiri sambil berkata, ummati ta'ali, ummati ta'ali, ayo umatku semua datang ke sini. Lah kita yang merasa umatnya semua datang kepada baginda Nabi. Bagaimana ciri umat Rasulullah? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gharram mu'ajjalina min athari sujud. Umatku nanti datang pada hari kiamat, wajahnya berseri-seri, wajahnya bersinar. Sebab karena apa? Sebab karena sujud ketika hidup di alam dunianya.
sesuai dengan firman Allah, simahum fi wujuhihim min athari sujud, di wajahnya terdapat tanda bekas sujud. Cuma bukan yang hitam-hitam, bukan Pak. Orang sujud jidatnya nggak harus hitam. Kalau timbang mau dapat jidat hitam gampang. Bapak sholat 1 bulan gosok-gosok di atas karpet, jaminan hitam Pak jidatnya. Lah iya. Emang Nabi jidatnya hitam? Enggak. Sayyidina Abu Bakar? Enggak. Sayyidina Umar? Enggak. Sayyidina Ali? Enggak. Sayyidina Utsman? Enggak. Yang hitam siapa Ustaz jidatnya? Namanya Dzul Khuwaisirah. Palanya botak, jidatnya hitam. Pernah bilang sama Nabi, "I'dil ya Muhammad." Nabi digituin Pak sama Dzul Khuwaisirah, "I'dil ya Muhammad." Muhammad adil dong jadi orang. Ya Nabi dibilang begitu, bilang, "Waihak, celakalah engkau. Kalau aku Muhammad kau anggap tidak adil, lantas siapa orang yang paling adil di atas permukaan bumi ini?" Sayyidina Umar yang dengar orang palanya botak, jidat hitam itu tadi, langsung bilang, "Nabi, biar tak tebas leher orang tersebut, jangan, biarin aja." Ya tapi nggak semua yang jidatnya hitam palanya botak kok kayak Dzul Khuwaisirah. Cuma kalau ada orang yang palanya botak, batu kayak ireng, kok kelakuannya kayak begitu, berarti turunannya Dzul Khuwaisirah. Kalau bukan turunan nasab, minimal nurunin sifatnya Dzul Khuwaisirah. Karena Nabi pernah bersabda, "Inna min dhadhi hada." Kata Nabi itu, "Inna min dhadhi hada." Nanti dari orang ini, dari tulang sumsumnya bakal lahir keturunan-keturunan orang yang memahami agamanya dalam, tapi sayang pemahaman agamanya, kalau membaca Qur'annya, kalau sholatnya, tahajudnya, sholat malamnya, duhanya dan lain sebagainya hanya saja sampai kerongkongan atau hanya kulitnya saja, tidak sampai kepada isinya. Mereka keluar daripada agama sebagaimana keluarnya anak panah dari busurnya. Artinya apa? Boleh jadi sholatnya rajin, puasanya rajin, zakat rajin, Senin Kemis nggak pernah ketinggalan, tapi sayang kepada sesama hubungannya rusak. Ditanya mau kemana Pak? Ke depan. Dari mana? Belakang. Rumahnya di mana Pak? Enggak dibawa. La ilaha illallah. Enggak pantas amat orang ditanya begitu. Cuma itu bapak-bapak Bu, beda sama ibu-ibu. Ibu-ibu saking pinternya, ditanya satu nyautnya bisa 10. Bu, mau kemana Bu? Mau ke pasar Ustaz. Ya Allah Ustaz, apa-apa di pasar serba mahal. Bawang naik, cabai naik, ayam naik, tomat naik, ikan naik. Mana bulan depan saya mau nyunatin anak, pusing pala Ustaz kalau begini Bu. Yang pusing bukan ibu, yang pusing Ustaznya. Kenapa ditanya mau kemana kok isi pasar di bawah-bawah? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Jadi kemudian Nabi berdiri, "Ayo umatku sini datang kemari." Semua mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa mereka? Orang yang ketika hidupnya senang sujud kepada Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mau dapat syafaat berarti yang pertama senang sujud kepada Allah. Yang kedua mau dapat syafaat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Salawat yang kedua. Orang salawat itu termasuk amalan yang bebas, nggak butuh guru, nggak butuh mursyid. Mursyidnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi.
Mau yang salawat pendek silahkan, Allahumma salli ala Muhammad boleh. Mau ditambah Sayyidina juga nggak apa-apa, nggak pakai Sayyidina juga nggak apa-apa. Ini ribut gara-gara Sayyidina. Mau yang salawatnya agak panjang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Salawat Fatih boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Salawat tibbil qulub boleh. Yang mau salawat nariyah, Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala Sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad juga nggak jadi soal. Tapi Ustaz katanya ada yang bilang salawat nariyah itu syirik, yang bilang syirik karena nggak senang dan nggak paham salawat nariyah. Gitu aja kok repot, Ibu ya. Ibu yang mau sholawat nariyah boleh, sholawat biasa boleh, yang nggak boleh, yang nggak sholawat kepada baginda Rasulullah. Ustaz, Nabi kan sudah mati, Nabi sudah wafat, apakah sholawat kami akan sampai? Ada sebuah riwayat dari sahabat namanya Aus bin Aus. Yang Aus bin Aus kemudian berkata, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna wa laqad aramta. Nabi, bagaimana kau akan sampai, bagaimana salawat kami akan sampai kepada engkau padahal engkau sudah hancur dimakan oleh tanah. Jawab Nabi, innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Allah mengharamkan tanah untuk memakan jasad para nabi. Jasad kita habis, Pak. Ditelan sama cacing, dimakan sama ulat. Mau sekalipun bikin penutupnya itu dari besi, tetap akan hancur dan binasa. Loh kan, tapi nggak bisa Ustaz, ulat masuk manusia akan mengalami pembusukan. Kalau tidak dimakan dari luar, maka akan dimakan dari dalam dirinya sendiri. Tapi ada orang yang dijaga jasadnya oleh Allah. Siapa di antaranya? Hafidul Quran. Orang yang menjaga Quran. Menjaga boleh jadi dengan cara menghafalkan Quran, juga boleh jadi dengan mengajarkan Al-Quran. Kalau hafidul Quran hanya dimaknai menghafal saja tanpa diajarkan, ya berarti manfaatnya buat sendiri. Yang kedua siapa? Di antaranya mereka orang yang senang bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Karena ngajinya dikasih kursi, ya nggak berasa. Coba kalau ngajinya nggak dikasih kursi, mesti berasa pegelnya, ya. Karena nggak berasa pegelnya, ya tapi berasa pegel mulut saya. Nah, karena sudah hampir 1,5 jam. Bapak serius giliran ketawa ya ketawa, ya. Sudah malam, besok kita harus beraktivitas kembali. Mudah-mudahan kumpul kita malam hari ini mendapat barokah, mendapat manfaat dunia wal akhirah, mendapat syafaat dan diakui oleh baginda Nabi. Minimal nanti di akhirat itu diakui, udah seneng Pak. Bapak kita nanti di akhirat jangan muluk-muluk mintanya, ya Allah saya mau di samping baginda Nabi, bukan potongan kita. Samping Rasul tuh yang pantas sudah Sayyidina Abu Bakar, sebelah kirinya Sayyidina Umar, sebelah kanannya lagi Sayyidina Utsman, sebelah kirinya lagi Sayyidina Ali. Itu di sop paling depan sampai ke samping terus. Antar di belakangnya ada zamannya para tabi'in. Siapa? Ada Imam Syafi'i, ada Imam Maliki, Imam Abu Hanifah. Lah kita model orang-orang kaya begini ini ada di barisan paling belakang sekalipun nggak jadi soal. Yang penting di barisan Rasulullah, bukan di barisan Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang penting di barisan Rasulullah. Saya udah senang Pak.
Ya kalau bapak mau muluk-muluk nggak apa-apa, terserah. Tapi agaknya kecil kemungkinan ya. Kecil kemungkinan. Udahlah pokoknya kita diakui. Itu siapa orangnya kecil-kecil di belakang. Dari negara mana sampean? Indonesia ya Allah. Indonesianya mana? Orang Jawa ya Allah. Jawanya mana? Jawa Tengah. Tengahnya mana? Orang apa ya Allah? Banyumasan. Oh yang kalau ngaji nggak bisa ngomong ain ya? Iya ya Allah. Iya ya baginda Nabi. Yang kalau ngaji bacanya Rabbil alamin. Iya baginda Nabi. Ayo sudah kamu nggak apa-apa di barisan saya yang belakang. Itu kamu juga yang agak keriting-keriting, agak hitam kulitnya, dari mana? Saya ya Allah. Iya. Jawa Timur ya Allah. Mana Jawa Timurnya? Saya dari Nganjuk. Ini orang Jawa Timur yang susah ya kalau ngomong Al-Fatihah jadinya Al-Fatihah. Iya ya Rasul. Ayo sudah nggak apa-apa, ayo ikut barisan di belakang saya. Mau Al-Fatihah, mau Al-Fatihah nggak apa-apa. Nah, kamu itu satu lagi dari mana? Saya ya Rasul. Iya. Kamu? Ya, saya dari luar Jawa ya Rasul. Oh kamu ini yang orang kalau ngomong nggak bisa ngomong Assalamualaikum warahmatullah ya. Jadinya Assalamualaikum warahmatullah. Iya ya Nabi. Ya sudah nggak apa-apa di belakang. Walaupun warahmatullah juga nggak apa-apa. Ya, Nabi itu ya begitu Pak. Jangan dikira nanti Nabi itu keren. Oh orang mana? Jawa ya Nabi. Gak ada umat saya potongan kayak kamu pikir. Gak ada. Gak ada. Justru jangan-jangan nanti di antara sekian negara, umat yang paling barisannya terdepan di antara negara lain, jangan-jangan justru umat Islam Indo. Kenapa? Masya Allah, per hari ini maulid semakin dibid'ah-bid'ahkan, semakin rame yang maulid. Di Balikpapan ini termasuk rame Pak maulidnya. Nah, bayangkan saya dari tanggal 1 November, saya pikir habis tanggal 30, nggak taunya tanggal 6 masih ada yang minta maulid. Itu kan Masya Allah ya. Belum lagi yang lain-lain daerahnya itu, ya Allah. Malah kalau di Jakarta itu biasanya udah masuk bulan Sya'ban aja masih ada yang bikin acara maulid. Bulan Sya'ban bikin acara maulid. Nah, kalau di Balikpapan ya umumnya maulid selesai Rabiul Awal selesai. Ya minimal Rabiul Akhir lah. Jakarta itu kadang sampai bulan Sya'ban masih ada yang memperingati maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah wa ala alihi wa azwajihi thayyibin tahirin wa Fatimah az-Zahra wal Hasan wal Husain wa Ali ridha zainil abidin bin Husain radhiyallahu anhum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan na'imin hamdan syakirin حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم يا مسخر السماوات السبع والأراضين ومن عليهن سخر لنا كل شيء من عبادك مما في برك وبحرك يا رب العالمين حتى لا يكون في الكون شيء متحرك أو ساكن صامت أو ناتج ظاهر أو باطن إلا سخرته لنا ويكون طوع أمرنا ببركة اسمك اللطيف المقدور. يا الله يا حي يا قيوم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا واجعل أولادنا وأهلنا وتلاميذنا وذرياتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.